Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Masih bersama Shanti Putri pastinya di obrolan pagi untuk jatah kali ini hari Selasa 2 Maret 2021. Dan kita masih membahas topik yang sama, yaitu Tawur Kesange Nyepi tahun Sake 1943, tentunya masih dengan narasumber yang sama. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jadi Santi ingatkan lagi. Oke, baru mau mengingatkan ya. Jadi sudah ada penelpon juga yang masuk di 23455, jadi langsung saja kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari narasumber orang sami ya. Iya. Ini kita yang dari Panji ya, Pak Made. Pak Made dari Panji, silakan Pak. Terkait dengan persiapan Hari Raya Nyepi ya, di mana Nyepi tahun ini atau tahun kemarin dalam situasi COVID gitu. Yang kami tanyakan begini, adakah itu secara agama Hindu bagaimana pelaksanaan Nyepi dalam situasi musibah gitu misalnya? Adakah hal seperti itu yang tercantum di dalam misalnya lontar-lontar atau apa gitu? Nah, selama ini yang dilakukan selama COVID ini kami mengikuti termasuk masyarakat melaksanakan upacara-upacara tertentu dari pihak MDA misalnya. Itu terkait dengan adanya petunjuk-petunjuk begitu adanya. Bukan berdasarkan dari lontar itu, misalnya ada kisah gitu misalnya. Kisah pada zaman dulu, pada zaman kerajaan siapa gitu misalnya, pernah mengalami seperti ini, terus solusinya adalah begini begitu. Nah, belum pernah saya dengar seperti itu. Nah, terkait dengan Nyepi tahun ini, apa sama seperti tahun kemarin? Sedangkan perkembangan virus tahun 2020 dengan tahun ini kayaknya lebih meningkat begitu. Kemudian yang kedua, nah ini entah keyakinan atau sebuah kebenaran, nah itu terkait dengan ramalan Sabtu Palo. 500 tahun kemudian begitu kan, katanya jatuh antara tahun ini 2020-2021 dari tahun 500 tahun kemudian dari jatuhnya kerajaan Majapahit gitu. Majapahit jatuh diperkirakan 1520-21 begitu. 500 kemudian jatuh tahun 2020-2021. Nah, ini cenderung kan keyakinan di Jawa begitu. Apakah di Bali meyakini juga hal seperti ini? Nah, seandainya itu diyakini, terus solusinya seperti apa gitu? Mohon pencerahannya. Oke. Jadi semua dicampur untuk pencerahan. Terima kasih Pak Made. Santi. Om Santi. Oke, Pak Made dan Pak Yoman gitu. Begini. Yang pertama pertanyaan saya, Pak Nyoman ini kalian desa adat Kabupaten Buleleng apa Kecamatan Buleleng ya? Nah, itu yang pertama ya pertanyaannya. Kemarin ada yang nanya, saya nggak jawab karena saya kurang paham untuk itu. Nah, yang kedua adalah apakah kita tidak bisa bernostalgia gitu ya? Untuk kenapa saya juga berpikir kenapa waktu kecil itu kalau Nyepi itu ada sambangan gitu ya istilahnya. Ingat ya Pak Made ya, waktu kita dulu itu setiap hari Sipeng itu ada yang patroli jalan istilahnya gitu, belum berdajangan bunga pucuk gitu. Wih, sambangan gitu. Waktu kecil. Nah, sejak kapan itu ditiadakan dan kenapa tidak diadakan lagi gitu? Ini kan pertanyaannya nostalgia, tapi saya juga pernah ditanyakan seperti itu, saya nggak jawab gitu. Apa alasannya kok sambangan itu ditiadakan ya? Artinya
nakal sekali Pak, jalan gitu dari kulit kajing lodang gitu, giling gitu ya, dengan khas bunga pucuknya di kuping gitu. Nah itu seperti apa gitu. Nah yang selanjutnya adalah ketika hari Nyepi itu, saya sering ada pertanyaan lah, ada dari keluarga atau apa gitu, yang di Nyepi ini membekal apa gitu. Itu pertanyaannya sepertinya membekal dan puasa itu kontradiktif gitu ya. Kan diharapkan kita berpuasa gitu ya, karena di hari Nyepi itu. Tapi kebanyakan pertanyaan yang terlontar di masyarakat, apa bekalan kayak Nyepi ini gitu. Nah ini kadang-kadang sepertinya pertanyaannya yang susah dijawab, tapi kenyataannya ya termasuk tiang juga seperti itu gitu loh. Bagaimana caranya supaya merubah kondisi seperti itu gitu. Nah mungkin Diki yang bisa sampaikan tadi dengan topik ini, tapi dengan tambahan satu pertanyaan di luar topik Pak. Bagaimana kelanjutan berita tentang krematorium itu Pak, yang ada pembakarannya di Setre dan di luar Setre itu, bagaimana kelanjutannya? Kami ingin dengar yang khusus gitu loh, langsung dari bapak berdua niki, sehingga tidak di perang di media itu, artinya ini jawaban uli dini, uli YPUH gini, uli adat begini. Nah sepertinya saya ingin ada jawaban yang sedikit khusus dari bapak berdua gitu, walaupun ini di luar topiknya, hampir kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Maaf gitu. Terima kasih, selamat pagi. Ikut sharing ini. Nah di dalam kondisi COVID-19 ini, di dalam kita melaksanakan tahun bersama, ini memang kita ada pembatasan ya. Jadi tidak seperti dulu untuk melakukan kesemarakan, tapi jangan berharap. Dan ini pun juga harapan kita semua ya, yang pertama sekali panitia itu supaya yang lebih diutamakan sekarang adalah keusukannya, supaya berusuk. Ini seperti tadi telah disampaikan di panjang lebar, itu bagaimana merencanakan, mempersiapkan, sehingga nantinya itu akan betul-betul disampaikan jadi pelaksanaan lancar, sukses dan khusus. Yang pertama keusukannya ini, seperti tadi para sulingnya itu sebelumnya ini nggak perlu mungkin itu mempersiapkan atau merencanakan duduk bersama pembagian tugas ini ya, supaya tahu mungkin maaf ini sulingnya A, sulingnya B, dia tahu tugasnya. Nah sehingga jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri, terutama sekali mungkin dalam hal ini kalau sulingnya tentang mantranya, tentang yantranya, tentang tantranya, sehingga inilah sebenarnya yang mungkin dalam kita setiap melakukan ritual yang mungkin diutamakan ya. Nah sehingga jadi COVID-19 ini juga kalau kita berpikir positif merupakan pembelajaran bagi kita untuk upacara apapun nanti. Yang dipentingkan itu adalah keusukan. Dari usuk inilah itu kita seringat keikhlasan, sehingga betul-betul tujuan kita untuk ya ritual itu tercapai, seperti bagaimana supaya jadi kita mengharmonisasikan alam. Nah sehingga penyakit-penyakit yang mungkin akan menimpa kita itu karena ada polusi di alam ini, ataupun mungkin untuk hasil yang akan mengganggu kita itu mungkin akan bisa kita jadi sunyikan itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita lakukan itu, baik itu di dalam mungkin rumah tangga nanti sampai ke tingkat kabupaten, berjalan dengan lancar, usuk, dan segala mungkin apa yang diperlukan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Terutama ya para pelaksananya ini, baik di tingkat kabupaten, di desa-desa, itu para yang akan melakukan ini betul mempersiapkan diri dengan penuh keikhlasan. Sekian, makasih. Mudah-mudahan tahun sekarang ini bisa berjalan lancar, sehingga harapan kita penyakit-penyakit yang akan mengganggu kita manusia, tumbuhan dan hewan bisa secara berangsur-angsur ya bisa dihilangkan. Om Santai Rahayu. Om. Terima kasih. Om Swastiastu, Pak Made dari Panji. Ya, ini pertanyaannya bagus karena ingin mendapat acuan dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu, bukan petunjuk-petunjuk yang tidak ada acuannya. Ya, Pak Made,
perayaan rangkaian Nyepi itu sebenarnya memang sudah berupaya dalam paling tidak secara konsep yang kita yakini berupaya mengharmoniskan antara jagat agung itu Tribuana itu dengan jagat alit diri manusia, sehingga diri manusia kita jagat alit ini bisa terbebas dari mara bahaya, dari bencana gitu. Jadi tanpa ada keberbohan COVID-19 seperti saat ini pun sebenarnya rangkaian dari perayaan Nyepi itu adalah untuk menghindarkan diri kita manusia itu dari mara bahaya gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian sekarang sejak tahun lalu itu ada pandemi COVID-19, maka diperlukan pengaturan supaya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, terutama untuk tahapan-tahapan yang kegiatannya mengumpulkan banyak orang. Gitu. Misalnya pada Melis, kalau tidak ada pandemi COVID-19, itu kan warga Hindu beramai-ramai mengusung Pratime Ida Betara itu menuju sumber air, ada ke laut, ke danau, ke campuran di sungai. Nah, karena ada pandemi, itu diatur supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian juga yang berpotensi menimbulkan kerumunan adalah pada saat tawur kesange yang disertai dengan mengusung mengarak ogoh-ogoh. Itu kan dulu kalau tidak ada COVID. Nah, karena ada COVID dan apalagi sebenarnya ogoh-ogoh itu bukanlah merupakan bagian dari tawur, tetapi itu adalah kreativitas budaya yang sebenarnya juga bagus kalau tidak ada pandemi. Tapi karena ada pandemi, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu diatur supaya sejalan dengan protokol kesehatan. Nah, pada saat Ari Sipeng itu di puncaknya melakukan catur berato penyepian itu tanpa diatur protokol kesehatannya itu sudah menunjang mendukung protokol kesehatan karena orang sudah tidak kemana-mana. Dan besoknya di Ngembak Geni itu juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena itu juga perlu diatur. Jangan sampai seperti sebelum COVID mengunjungi sanak keluarga, mengunjungi tempat berwisata gitu. Kalau itu dilakukan jangan berkerumun. Nah gitu. Nah itu. Jadi intinya adalah rangkaian pelaksanaan Nyepi itu sebenarnya dimaksudkan memang untuk menghindarkan diri kita manusia dari bara bahaya termasuk dari pandemi COVID-19 ini. Nah rujukannya, lontarnya itu seperti karena tadi pertanyaannya lontar, itu adalah Sangyang Aji Suwo Mandala, termasuk tadi disampaikan oleh beliau yaitu Sri Jayo Kusunu, dan mengenai bebantonannya itu ada lagi satu tadi. Lontar Yadnyo Prakerti. Ya, Yadnyo Prakerti itu sesuai dengan namanya Yadnyo, itu berkaitan dengan korban suci yang dipakai, itu yang mengatur bantennya. Kalau istilah sampai ke Pak Sutayo tadi, yantranya itu. Gitu. Nah, itulah intinya. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Made Panji, apa Nyepi saat ini sama dengan tahun lalu? Pada dasarnya sama. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu supaya mengikuti protokol kesehatan. Semua tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu mengikuti protokol kesehatan. Kalau di berato penyepian itu sudah otomatis mengikuti protokol kesehatan. Nah kemudian, nah ini pertanyaan yang tidak terkait dengan Nyepi, tapi pertanyaan yang bagus ditanyakan mengenai ramalan Sabdo Palon.
bahwa 500 tahun lagi akan kembali, yang dimaksud akan kembali itu adalah kejayaan Hindu, karena pada saat ramalan Jaya Palon itu runtuhnya Majapahit sekaligus juga runtuhnya Hindu Majapahit. Nah, Sabdo Palon itu meramal bahwa 500 tahun lagi akan kembali. Nah, sebagai umat Hindu mestinya kita meyakini itu gitu, untuk menambah keyakinan kita sebagai umat Hindu. Dan kalau kita lihat, nampaknya juga sudah mulai ada kebangkitan Hindu. Memang itu di Jawa, di Majapahit, tetapi sebagai Hindu, apalagi Bali itu sebenarnya kan sebagai penerus kelanjutan dari Majapahit, karena orang-orang yang hengkang dari Majapahit itu adalah ke Bali. Tradisi Majapahit dilanjutkan di Bali, dengan tidak mengabaikan apa yang sudah ada di Bali, karena Bali sebenarnya sudah berbudaya, sudah beragama pada saat itu, tetapi itu kemudian berlanjut. Nah, itu saya rasa mari kita yakini itu untuk menambah keyakinan kita sebagai warga Hindu. Saya rasa itu dulu. Dilanjutkan ke yang lain-lain juga ya. Ya, silakan lanjut. Ke Pak Kadek Karyana. Nah, saya rasa Pak Kadek, apa-apa yang Pak Kadek tanyakan tadi, sebagian menyangkut aktivitas di Desa Adat Buleleng. Nanti Pak Jero Pendeso Adat yang akan menjawab. Tapi beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara umum itu bisa dilanjutkan. Itu misalnya sambangan. Sambangan itu kan maksudnya mengontrol warga apakah sudah melaksanakan tato titi pelaksanaan Hari Raya Nyepi, terutama di hari Sipeng itu, agar jangan sampai warga Hindu, warga desa, kalau dulu kan desa yang melakukan sambangan itu, warga desa tidak melanggar pelaksanaan catur beratur penyepian. Kalau sekarang umpamanya berkurang, bukan tidak ada lagi, sekarang kan ada pecalang Kak Jero, itu sebenarnya sebagai kelanjutan dari sambangan itu. Kalau dianggap belum, dianggap berkurang, saya rasa perlu dilanjutkan lagi. Tetapi kalau kesadaran dari dalam warga Hindu itu sudah semakin kuat gitu, akan semakin berkurang, memerlukan kontrol dari luar gitu. Kalau kesadaran dari dalam melaksanakan beratur penyepian itu sudah kuat, sebenarnya kan tidak perlu dikontrol, tidak perlu dipaksa gitu. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau kesadarannya itu masih belum, saya rasa perlu dilanjutkan, perlu ditingkatkan lagi sambangan itu bersama pecalang yang memiliki tupoksi untuk itu. Dan bekal nyepi itu secara tradisi sejak kita kecil memang seperti itu. Karena tidak boleh istilahnya memasak pada hari pelaksanaan catur beratur penyepian, maka sehari sebelumnya justru membuat makanan yang lebih banyak supaya ada yang disantap di hari raya Nyepi. Nah, mari kita tingkatkan pemahaman terhadap tatwa. Kalau pemahaman terhadap tatwa itu semakin meningkat, seharusnya tidak perlu memasak, justru lebih banyak sehari sebelumnya. Bukankah melaksanakan catur beratur penyepian itu termasuk di sana ada upawasa? Kalau memang upawasa, kenapa memasak lebih besar dari hari-hari biasa itu sehari sebelum Nyepi? Gitu. Ya betul, itu kontradiksi Pak Kadek Karyana. Mari kita tingkatkan pemahaman tatwa kita bersama sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Nah, kemudian Pak Sutaya, ini menjadi kelanjutan pembahasan kita kemarin pagi gitu. Dan memang memerlukan pembatasan kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu dibatasi supaya sesuai dengan
pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Nah, mengenai ide para Sulinge supaya mempersiapkan diri dalam muput melakukan loko pale seraya, ya memang saya sebagai ngayah di PHDI sudah berkoordinasi. Kami PHDI sudah bersurat kepada Juru Bendeso Adat Buleleng mengirimkan ide-ide yang akan muput pada rangkaian pelaksanaan Nyepi itu sehari sebelumnya itu pada saat mau pada ada satu Sulinge yang muput, kemudian pada Tawur Kesange itu ada 5 Sulinge yang terdiri dari agam-agamannya, meskipun itu 5 tapi tetap Trinikaton, Sang Trinikaton, yaitu yang memiliki ngagem agam-agaman Siwa, agam-agaman Buddha, dan agam-agaman Bujanga. Tetapi secara teknis kami PHDI mengatur karena jumlah yang ada di Kabupaten Buleleng itu yang paling banyak itu adalah Sadako yang memiliki agam-agaman Siwa, itu 100 lebih geria. Kalau dihitung per diri per orang itu lebih dari 200 Sulinge. Itu dari Siwa saja. Maka pada saat muput di Tawur Kesange itu 3 dari Sadako Siwa, 1 dari Sadako Buddha, dan 1 dari Sadako Bujanga gitu. Meskipun diberi 3, tidak akan semua beliau itu mendapat giliran karena per tahun, tetapi supaya nampak ada perimbangan, maka dari Sadako Siwa yang banyak, karena jumlah beliau sampai 200, kalau gerio saja 100 lebih. Nah itu, nah betul, tentu saja beliau mempersiapkan sesuai dengan keahlian atau kompetensi beliau, Pak Sutaya, itu pasti karena beliau memiliki kompetensi itu. Kompetensi di bidang mantram, kompetensi di bidang yantra, dan kompetensi di bidang tantra. Ketiga dari Sang Trinikaton itu memang memiliki kemampuan itu. Saya rasa seperti itu, dan saya yakin beliau yang kita tuwur, yang kita mohon untuk muput karya Tawur itu memang memiliki kemampuan untuk itu, dan sebagai warga Hindu mari kita yakini bahwa beliau mampu melakukan itu. Oke, terima kasih udah gini ya, sudah terjawab dari ketiga penelpon, tapi silakan sekarang dari Pak Sutrisna ingin menambahkan juga pertanyaan dari masing-masing penelpon kita tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Santi dan penanya 3 orang yang sudah semuanya dijawab oleh Pak Dimitri, tapi saya ingin menambahkan. Iya, silakan Bapak. Ya, secara teknis kan beliau yang pelaksananya secara teknis. Untuk Pak Made, adanya Gering Agung. Nah, kami di Desa Adat Buleleng memakai konsep Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan ini konsepnya. Kemudian tadi sudah disampaikan lontar apa yang digunakan. Pertama, kami menggunakan yang namanya lontar Trijaya Kusuma. Kemudian ada lontar Sundari Gamu. Ada lontar Sangyang Haji Swamandali. Dan terakhir untuk Bantennya ada lontar Yagnya Prakerti. Nah, itu. Di konsep Empu Kuturan dan Awik-awik Desa Adat Buleleng nomor 1 tahun 2013 itu ada apabila Gering Agung. Sebagai contoh ada Gering Agung katakanlah pandemi di Fitriadnya. Itu diatur. Boleh sesuai dengan pasal 75 daripada Awik-awik Desa Adat Buleleng. Ada pasal ayat satunya menyatakan larangan-larangan. Apabila ada Gering Agung, larangan itu tidak berlaku. Seperti Fitriadnya mengubur harus dilakukan secepatnya karena merupakan Gering Agung. Tidak menggunakan yang namanya Banten atau gumuknya asah gitu. Kalau dia mekisan di geni boleh mendem
ring pertiwi, bekinsan di geni, mendem bekinsan di geni. Itu abunya itu dikubur di pemunan, tempat pembakaran, tidak dilakukan suatu upacara. Itu namanya ada lontar yang mengaturnya. Nah, sekarang kalau ada pandemi seperti ini, kami pada waktu yang pertama piodalan pun tidak kami lakukan karena di dalam awig-awig diatur. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede, ini adalah pengaturan. Jangan sampai istilahnya upacara-upacara itu tidak dilakukan, perlu diatur. Nah, karena pandeminya ini adalah ada dan tidak bersifat musibah secara total, tetapi pemerintah berkewajiban mengatur supaya istilahnya upacara berjalan dengan baik, ya. Kemudian bagaimana musibah ini supaya tidak berkelanjutan, tidak bertambah dengan juga protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Made, mungkin yang dimaksud tadi tingkatan Bantennya. Dulu pada waktu tahun 2020 tingkat Bantennya itu adalah balik sumpah berdasarkan Yadnya Prakerti. Sekarang ini oleh pemerintah provinsi dinaikkan menjadi Taur Gentuh, Labo Gentuh. Tapi pada prinsipnya sama, prosesnya dan tingkatan Bantennya yang berbeda. Oke, sudah terjawab tuntas semua pertanyaan dari ketiga penelpon kita hari ini. Lumayan banyak juga pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Oke, tapi karena kita sudah masuk ke pukul 8 bahkan lebih, sebelum benar-benar berakhir mungkin ada closing statement yang ingin narasumber kita juga kali ini sampaikan terkait topik kita kali ini, atau mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait topik kita kali ini. Silakan mungkin singkat saja Pak. Ya, untuk warga Hindu dimanapun siaran radio Guntur bisa diterima, mari kita melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi, khusus untuk pembahasan kali ini tentang Tawur Kesango. Mari kita lakukan dengan memahami terlebih dahulu dan melaksanakan dengan penuh keyakinan, sehingga apa yang termuat di dalam tatwa tentang Tawur Kesango itu bisa terwujud, yaitu harmonisasi antara Buana Agung itu Tribuana dengan Buana Alit, agar pada hari raya Nyepi esoknya itu kita bisa melaksanakan catur berata penyepian dengan baik. Dan terkait dengan ide Sulingye, kita percayai, kita yakini bahwa ide dalam memuput dalam ngeloko Palas Raya pada saat Tawur itu sesuai harapan Pak Sutaryo melakukan mantra, yantra, dan tantra. Tapi sebagai warga yang bukan Sulingye, kita juga bisa melakukan itu. Kalau tidak melakukan mantra itu, mari kita taati mantra Guru Wisesa untuk mengatasi COVID-19 itu, yaitu melaksanakan 5M, bahkan 6M, yaitu memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian membatasi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menjaga imun tubuh. Kalau sudah pada saat gilirannya mendapat vaksinasi, kita ikuti vaksinasi. Itulah mantra Guru Wisesa yang terus-menerus kita harus sampaikan sehingga menjadi kebiasaan kita. Bahkan nanti kalau tidak ada lagi COVID-19, kita tetap laksanakan mantra itu. Iya, terima kasih. Itu mantra Guru Wisesa itu. Oke, terima kasih closing statementnya. Dari Pak Nyoman mungkin ada yang ingin ditambahkan closing statementnya? Sedikit aja. Di dalam kita melaksanakan catur berata penyepian, kita harus berdasarkan atas sastra, dreste, dan kale. Jangan sampai istilahnya
sastranya tidak ada, drestanya tidak dipakai, waktunya atau kalinya tidak dipakai. Oleh karena itu, itulah yang harus dipakai. Dengan catatan harus dengan kekhusukan dan keikhlasan di dalam melakukan yadnya. Karena yadnya yang paling tinggi itu adalah ketulusan hati di dalam mengerjakan sesuatu kepada yang memiliki wasil. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Santi juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455. Mohon maaf juga bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan untuk bergabung di 23455. Tenang saja, Anda bisa menyaksikan sesi obrolan pagi kita kali ini di kanal YouTube Gunturtainment dan bisa langsung menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan obrolan pagi setiap hari Selasa dan juga Jumat pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Maka dari itu, Santi Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.